Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Kurniawan, tinggal di Jambak Jalur 7 Timur, Kenegarian Lingkung Awu, Kecamatan Pasaman Barat, asal sekolah Man 5 Pasaman Barat. Saya akan membawakan cerpen yang berjudul Tanpa Kehormatan oleh Denny Melizon, April 18, 2016. Oleh Denny Melizon. Di tepi jalan, Usuf menghitung langkah kaki orang. Kota yang acuh, langit bebas merdeka semerdeka matahari menyujur jelaga mengusir hujan jauh ke kota-kota lain. Dan Usuf nanar menatap kendaraan-kendaraan yang lewat dengan bermacam-macam roda. Ia merasa begitu kecil di tengah rimba kota ini. Berbilang tahun dahulu, dengan Matsani ia tuntun datang ke sini. Ia merantau, habis pikir sudah, sehabis-habis ibu yang melarang Usuf pergi. Siapa yang hendak bertanam di sawah keluarga kelak? Siapa pula yang akan menaki getah-getah pohon para di kebun belakang? Ibu habis kata, Usuf habis alasan, ia ingin pergi menjauh kampung halaman. Aku ingin kelak, jika mati, maka nisanku akan tertulis sejuta kata akan perjuanganku dengan tinta emas. Ibu, ucapannya memalas. Aku ingin kaya, tak ada kehormatan tanpa harta. Ibu, tengoklah, siapa yang merantau dialah yang menjadi pokok tuntunan kampung ini. Ke rumah si perantau orang-orang akan datang menjawab salam. Tengoklah Bu, jika lebaran, alangkah senang melihat orang rantau pulang memperlihatkan bungkahan-bungkahan emas keduniawian. Ucapannya lagi. Ibu menghela napas, dadanya melawan semua perkataan Usuf. Peduli apa kata kau itu? Selangkah kau beranjak, aku tak akan berharap kau jejak rumah ini lagi. Akhirnya begitu saja ibu melaknatnya. Apa boleh buat, laknat ibu tak akan membawa kebahagiaan. Larangan ibu tak akan membawa aroma kehormatan dan ketenaran di dalam rumah ini. Maka Usuf berangkat dengan Matsani ia tuntun jalan menuju rantauan hebat. Tujuan bungkahan-bungkahan emas dengan pasti dimasukkannya lah semua kenangan akan rumah ini ke dalam tas ranselnya. Kursi ayah, pintu kamar, gambar kalender, lemari pemajang foto-foto keluarga, aroma dapur serta senyum ibu. Senyum ibu harus ikut tertawa, paling tidak ibu hanya akan tertawa, paling tidak ibu akan hanya tersenyum kepadanya saja kelak. Akan kukembalikan nanti kepada ibu kalau aku sudah terhormat di rantau orang, desisnya sambil menepuk gagang pintu rumah. Sekelebat ia usap gagang pintu yang menampung jutaan noktah, sidik jari, macam-macam orang bergantung hidup di rumah itu. Ia tahu ibu diam-diam mengiringi langkah sampai ke seberang halaman, bahkan rumah itu seperti merengut. Kenapa dulu ayah menanam ari-arinya di belakang rumah ini? Alangkah susahnya meninggalkan imbauan mistik ari-ari. Semestinya ayah melarung ari-ari itu ke lautan lepas. Dengan begitu Usuf pun bisa berangkat untuk berpergian. Pergi kemana saja untuk menyelusuri jejak ari-ari, membawa cerita negeri-negeri seberang lautan di hadapan makam ayah. Mempersembahkan mutiara, perak, dan marjan. Alih-alih demikian, kini bukan cerita yang bakal ia bawa pulang, bukan mutiara yang perak marjan yang ia sertakan. Usuf jika akan pulang membawa perasaan, beban hidup yang hampir mati, dan semua keniscayaannya sebagai lelaki yang bertanggung jawab penuh kepada seorang perempuan yang telah memberi 5 orang anak. Istrinya itu tak peduli kota sialan ini menggerogoti hari-hari Usuf, malah ia rajin sekali beranak. Saben tahun ia melahirkan
Pertama, anak laki-laki. Kedua, anak laki-laki. Ketiga, anak laki-laki. Keempat, perempuan. Dan kelima, perempuan. Usuf tersedot takdir, dihisap kemiskinan akut, istrinya semakin kurus, dihisap anak-anaknya. Aduhai ibu, bisikannya tertahun. Usuf beranjak ke tengah keramaian, sebuah halte dengan berbagai perangai manusia terkukung di situ. Mereka pegawai kantor, ada anak-anak berseragam sekolah, ada wanita-wanita muda dengan riasan mencolok. Ada pula sepasang kakek dan nenek yang berdiri. Tiba di halte itu, tak lekang bagaikan pisau dengan sarungnya. Usuf mengejarkan diri dengan keramaian itu. Ia mendekati dadanya yang perih. Ia menahan geger perutnya yang kosong. Ia menyapu air mata tempat kelima anaknya selalu berenang. Ia menyeka rambut kepalanya yang selalu membayangkan istri sedang menakik batu. Melemparkan cinta ke dalam bara api. Usuf menyerah. Perih di dada ia terpisahkan. Perut kosong ia tepihkan. Air mata bayangan batu di dalam periuk ia bungkus. Dan dalam sedikit mata semua itu menyapu ke dalam pisau yang ia hunus ke arah perut salah seorang wanita muda dengan riasan mencolok tadi. Tangannya yang berlumur genangan kelaparan. Kelima anaknya secepat kilat merengut tas kecil yang terjepit di sela dua tangan wanita itu. Secepat ia datang, secepat itu pula Usuf terbang hambur. Raungan pilu kesakitan wanita itu, teriakan marah semua orang, dan langkah kaki berdetik cepat di belakang semakin dempa. Darah dari paru-paru ke jantung, dari jantung ke segenap pembuluh darah, menggerakkan semua persendian, dan semua pukulan keras menghantam kepalanya. Ia terhuyung, lidah mencecil rasa amis darah. Usuf berdarah. Sebuah tendangan mendarat di perutnya, yang lapar menghantam wajah, menghantam dada, dan kini dalam terkapar Usuf merasa jiwanya terbang. Bakar, bakar, bakar. Orang berteriak kesetanan. Jiwa Usuf panik. Dari awang-awang ia meluncur ke tanah, berusaha merenggut tubuh yang sudah koyak dan basah oleh darah. Ia semakin panik ketika bau bensin menguar manakala orang dengan murka menyujur tubuhnya dengan cairan pemantik api itu. Jiwa Usuf menjerit, tubuhnya berkobar api, menggurungi, membakar semua kenangan. Kursi ayah, pintu kamar, gambar kalender, lemari pemajang foto-foto keluarga, aroma dapur, dan senyum ibu, wajah anak-anaknya, cinta istrinya, jalan pulang, semua menyatu menjadi abu. Sirine mobil polisi dan ambulan datang meraung-raung. Jiwa Usuf juga meraung pilu. Aduhai ibu. Dalam kepiluan yang dalam, jiwa Usuf meleset pergi. Ia kini kosong, ia kini angin. Kemana angin membawa ke situ ia akan hinggap. Angin membawa jiwa Usuf terbang, jauh meninggalkan kota laknat. Laknat ibu sepanjang rantau menyeberangi samudra, menebus hutan dan padang. Di sebuah perkampungan, angin melemparkan jiwa Usuf ke hamparan halaman sebuah rumah. Usuf tahu ia sudah pulang. Aduhai ibu, di manakah engkau, bisikannya. Jiwa itu terbang ke dalam rumah, disapunya semua sudut. Ibu, ibu, ibu. Suaranya jiwa Usuf mendengking bertalu-talu. Rumah itu sunyi saja. Dinginnya lapuk beberapa bagian. Laba-laba bersarang di semua tempat. Perapian dingin tak berbara itu tak ada. Kemana engkau ibu? Jiwa Usuf diancam sepi. Jiwa yang kosong itu kini semakin kelam. Hari-hari mendatang,
Ketika orang-orang melewati rumah lapuk dengan tiang hampir rubuh itu, acap terdengar raungan pilu, tak ada yang tahu asal suara. Sebagian orang mengatakan pernah mendengar suara itu memanggil-manggil, "Ibu, ibu, ibu." Ada anak yang sedang mencari ibunya. Ibu yang sudah berkalang tanah tanpa pernah sekalipun mengurus senyum sejak Usop berselingkuh pergi merantau. Ibu yang memilih mati dalam kesedihan, dalam rindu yang mengharu biru. Kemana sang anak kini? Senang benar ia hidup di rantau sehingga lupa kepada ibunya. Apakah ia sudah merasa cukup hanya dengan menyimpan senyum ibu sekian lama? Tak adakah niat Usop untuk mengembalikan senyum ibu itu? Orang-orang tak tahu Usop sudah pulang. Jiwanya kini menghuni rumah yang pernah ia tinggalkan dalam murka dan laknat dari ibu. Usop sudah kembali. Ia direngutinya. "Aduhai ibu, di manakah engkau?" Padang, 9 Juli 2015, dimuat pada halaman Literasi Harian, Lombok, Pos edisi Minggu, 17 April 2016. Sebelumnya, cerpen ini berjudul Menebus Senyum Ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.